Tumbetan. Allahu Akbar. 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 Angin puting beliung menerjang Dusun Parumasan, Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selepas kejadian, video terjangan angin puting beliung yang cukup besar tersebut viral di sejumlah media sosial. Ernawati, warga Parumasan, mengatakan, angin puting beliung berlangsung sekitar 15 menit. Tadi kejadiannya setelah hujan reda, kemudian terlihat ada putara angin berwarna pekat, kelihatan karena besar sampai ke atas putaran anginnya, ujar Ernawati kepada Kompas. Saat kejadian, Ernawati turut mengabadikan momen tersebut meskipun ia sendiri mengaku takut melihatnya. Takut sih, karena cukup lumayan lama juga sekitar 15 menitan. Tapi, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, hanya ada rumah yang rusak dan katanya ada juga pohon yang tumbang, tutur Ernawati. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumedang Atang Sutarno membenarkan kejadian ini. Benar tadi sore, ada terjangan angin puting beliung di salah satu desa di wilayah Paseh, Sumedang. Tadi kami langsung melakukan asesmen ke lokasi kejadian, dan alhamdulillah, tidak menimbulkan dampak yang besar, ujar Atang. Atang menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut. Tidak ada korban jiwa, dan kerusakan hanya satu rumah yang atapnya rusak akibat hantaman angin puting beliung, tutur Atang. Atang mengimbau kepada warga untuk tetap waspada, terutama ketika hujan berlangsung cukup lama dan dengan intensitas tinggi. Tetap waspada, saat hujan atau setelahnya rawan terjadi bencana longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung seperti yang terjadi di wilayah Paseh ini, kata Atang. Angin puting beliung merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Indonesia. Bencana ini berupa pusaran angin kencang dengan kecepatan menyentuh 120 km per jam atau bahkan lebih. Dinas Pusdataru Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah menyebut bahwa angin puting beliung biasanya terjadi di wilayah tropis, antara garis balik utara dan selatan. Penyebab angin puting beliung adalah terjadinya tekanan dalam sistem cuaca. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang rawan dilanda angin puting beliung. Berikut daerah-daerah rawan angin puting beliung di Indonesia dilansir dari berbagai sumber. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan mengalami angin puting beliung adalah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, sebagaimana dilansir dari iNews. Menurutnya, Kalimantan waktu paling rawan bagi Kalimantan mengalami puting beliung dan hujan lebat adalah Mei hingga akhir April. Dwi Korita pun mengimbau, harus ada perhatian khusus mengenai hal tersebut. Pada Agustus tahun 2022 lalu, angin puting beliung melanda desa Tanjung Berukang, Kutai Kartanegara. Fenomena ini beriringan dengan tingginya intensitas hujan. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga rusak ringan dan berat. BPBD Kutai mencatat, setidaknya ada 4 rumah rusak berat dan 7 rumah mengalami rusak ringan. Sementara itu, terdapat 50 orang yang terbagi dalam 8 kakak yang dilaporkan terdampak. Wilayah Kalimantan lain yang juga cukup rawan akan angin kencang atau puting beliung adalah Kalimantan Barat, terutama Kubu Raya. Laman pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyebut bahwa wilayah tersebut juga kerap dilanda hujan, sehingga menyebabkan angin puting beliung. Oleh sebab itu, BPBD Kubu Raya rutin melakukan monitoring di daerah-daerah rawan, seperti di sekitaran Sungai Kapuas. Halmahera juga menjadi salah satu wilayah yang dilaporkan BMKG rawan mengalami bencana angin puting beliung. Pada Mei tahun 2022 lalu,
24 rumah warga rusak akibat hantaman angin besar di Kecamatan Kau Utara dan Galela Utara, Halmahera Utara, Maluku Utara. Selain merusak rumah warga, angin juga meluluhlantakkan madrasah dan sekolah. Adapun jumlah warga yang luka sebanyak 3 rumah, akibat terkena runtuhan bangunan. Usai kejadian tersebut, BPBD Halmahera Utara langsung melakukan evakuasi dengan mengungsikan warga ke tempat tinggal sementara. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2022, Halmahera kembali dilanda angin puting beliung, tepatnya di Tobelo Timur, Halmahera Utara. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes, 11 kakak dengan 44 jiwa terdampak bencana ini dan harus diungsikan. Tidak ada korban tewas dalam peristiwa ini, hanya ada 1 warga yang menderita luka ringan. Dinas Kesehatan setempat segera melakukan pemantauan di lokasi bencana dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya, ada Sumatera yang kerap dilanda angin puting beliung. Salah satunya, peristiwa pada tanggal 24 April tahun 2022 yang terjadi di Dusun I dan 2 Desa Siborboron, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara Sumut. Karena angin puting beliung, sebanyak 13 unit rumah warga rusak dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Korban terdampak langsung diungsikan ke rumah keluarga atau kerabatnya yang tidak terkena imbas. 2 bulan sebelumnya, angin puting beliung menimpa kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan yang lebih parah, yakni sebanyak 56 unit rumah terdampak. Beruntung, tidak ada korban tewas atau luka yang berjatuhan. Dinas Kesehatan Kota Medan langsung bekerja sama dengan BPBD Kota Medan perihal penanganan pengungsi, serta melakukan pemantauan kesehatan. Sulawesi masuk dalam daftar wilayah di Indonesia yang rawan angin puting beliung. Salah satu kasusnya adalah pada tanggal 1 Agustus tahun 2021 silam, yang terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Menurut data milik BMKG, peristiwa ini mengakibatkan 10 unit rumah warga rusak, dan 10 kakak terdampak sehingga harus mengungsi. Pihak BMKG juga melakukan analisis, salah satunya adalah analisis labilitas udara yang menunjukkan bahwa SI atau Showalter Index wilayah tersebut berkisar antara 1 sampai 2. Artinya, terdapat aktivitas konektif yang buruk. Sementara itu, QI atau K-Index berkisar antara 33 hingga 37, artinya terdapat indikasi potensi thunderstorm massa udara. Ada pula LI atau Lifted Index, yang berkisar antara -1 sampai -3. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang terjadinya cuaca buruk dan badai guntur terbuka lebar. Wilayah di Jawa Barat sempat beberapa kali diterjang angin puting beliung.